Gelandang timnas Indonesia U17, Noha Pohan, resmi menyusul Dean James dan Kelvin Verdong. Kini, pemain NAC Breda Youth tersebut berada di bawah naungan agensi yang sama dengan kedua seniornya. Noha Pohan resmi bergabung dengan agensi pemain Mui Manero. Hal ini diumumkan secara resmi pada Senin, 16 Februari 2026. Dengan demikian, ia berada dalam satu naungan yang sama dengan Dean James dan Kelvin Verdong. Kami bangga mengumumkan pemain NAC Breda Youth, Timnas U17 Indonesia, dan Timnas U15 Finlandia, Noha Pohan Simangunsong, telah bergabung dengan keluarga besar Mui Manero, tulis Mui Manero di Instagram resminya. Pemain kelahiran Jakarta itu sebelumnya sempat mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Ia ikut dalam masa persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Gelandang berusia 15 tahun ini mendapat kesempatan bermain dalam dua laga Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 pada Agustus lalu. Ia tampil dalam dua laga kontra Uzbekistan dan Mali. Namun, Nova Arianto memutuskan untuk tidak membawa Noha Pohan ke skuad final Garuda Muda. Selain Noha, ex-asisten Shin Tae-yong itu juga mencoret Nicholas Indram Josun. Bukan tanpa alasan, Nova menilai bahwa usia keduanya masih terlalu muda. Oleh karena itu, Noha dan Nicholas Indram Josun difokuskan untuk mengikuti ajang Piala Asia U17 2026. Berdasarkan data Transfermarkt, Noha Pohan bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang serang, dan gelandang tengah. Kaki dominannya adalah kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya, sedangkan ibunya berasal dari Finlandia. Hal tersebut membuatnya berpeluang membela skuad Garuda Senior di masa depan. Kalau Noha Pohan bermain untuk NAC Breda Youth, Nicholas Indram Josun adalah bagian dari klub Norwegia, Rosenborg BK Youth. Kini Timnas U17 Indonesia berganti kepemimpinan dari Nova Arianto ke Kurniawan Dwi Yulianto. Menarik dinanti kapan Noha Pohan dan Nicholas Indra akan dipanggil Coach Kurniawan untuk Timnas U17 Indonesia. Sandy Walsh menorehkan catatan istimewa dalam karir profesionalnya di level klub. Bek andalan Timnas Indonesia ini memastikan diri melaju ke babak 16 besar AFC Champions League Elite musim 2025-2026. Kepastian ini didapat setelah klubnya, Buriram United, sukses mengamankan tiket ke fase gugur. Kompetisi antar klub paling bergengsi di Asia tersebut baru saja merampungkan fase liga yang ketat. Pencapaian ini terasa makin spesial bagi publik sepak bola tanah air. Pasalnya, Sandy Walsh menjadi satu-satunya pemain berlabel Timnas Indonesia yang tersisa di babak 16 besar. Pemain berusia 30 tahun tersebut kini menjadi representasi tunggal Garuda di panggung elit Asia. Peluang untuk melangkah lebih jauh pun masih terbuka lebar bagi Walsh dan timnya. Keberhasilan Buriram United menembus fase gugur bukan sekadar keberuntungan. Klub raksasa Thailand tersebut tampil impresif sepanjang fase liga dengan mengumpulkan total 14 poin. Raihan poin tersebut menempatkan mereka di posisi keempat klasemen akhir. Posisi ini sudah lebih dari cukup untuk mengunci satu tempat di babak 16 besar. Peran Sandy Walsh dalam perjalanan tim pun terbilang cukup vital. Ia tercatat terlibat dalam 5 dari 8 pertandingan yang dijalani Buriram United. Konsistensi permainan yang ditunjukkan Walsh turut membantu tim menjaga stabilitas performa. Hal ini menjadi modal berharga menatap persaingan yang lebih berat di fase knockout.
Buriram United memang dikenal sebagai penguasa sepak bola Thailand. Dominasi mereka di kompetisi domestik tak terbantahkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Namun, kejayaan di level Asia masih menjadi penasaran tersendiri bagi klub berjuluk Thunder Castle ini. Mereka belum pernah sekalipun mengangkat trofi juara di kompetisi ini. Sejauh ini, prestasi terbaik Buriram United di kancah Asia hanya sampai di babak perempat final. Capaian tersebut pernah mereka raih pada musim 2013 dan musim lalu, 2024-2025. Kini, dengan kehadiran Sandy Walsh di skuad, Buriram memiliki ambisi untuk melampaui rekor tersebut. Tantangan di babak 16 besar akan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi besar wakil Thailand ini. Media Vietnam baru-baru ini memberikan pandangan kritis terkait perkembangan talenta muda di wilayah ASEAN, terutama timnas Indonesia. Mereka mencoba membedah mengapa prestasi tim nasional mereka di kategori umur seringkali terlihat lebih menonjol. Sorotan utama tertuju pada perbedaan strategi antara tim nasional Vietnam dengan timnas Indonesia saat ini. Dalam ulasannya, mereka menekankan pentingnya struktur fondasi pembinaan yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Pihak media tersebut meyakini bahwa stok pemain berkualitas yang melimpah menjadi kunci utama kesuksesan mereka. Berbeda dengan negara lain, mereka merasa program pengembangan usia dini di Vietnam sudah sangat matang. Kemandirian dalam mencetak atlet profesional diklaim sebagai pembeda kualitas tim nasional di kancah internasional. Mereka menilai banyak negara di sekitar mereka yang dahulu berada di level setara kini mulai tertinggal. Efektivitas akademi lokal di Vietnam disebut mampu menghasilkan pemain yang siap bersaing di level tertinggi. Namun, fokus tulisan tersebut kemudian mengarah pada kebijakan yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Penggunaan pemain keturunan atau naturalisasi dianggap memiliki risiko besar bagi kestabilan sebuah tim nasional. Media Vietnam berpendapat bahwa ketergantungan pada pemain luar bisa menjadi bumerang di masa depan nanti. Analisis mereka menunjukkan adanya potensi kerapuhan jika para pemain tersebut tidak dalam kondisi terbaiknya. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan masifnya gelombang pemain diaspora yang memperkuat skuad Garuda di berbagai level. Akibatnya, setiap kali pemain naturalisasi ini berkualitas buruk atau mengalami masalah karena alasan apapun, timnas Indonesia, Malaysia, dan Filipina langsung melemah, tulis BTV. Pernyataan tersebut menegaskan pandangan mereka mengenai kerentanan tim yang tidak memiliki akar pembinaan kuat. Vietnam merasa lebih aman karena mereka mengandalkan produk asli dari kompetisi domestik yang berjalan rutin. Stabilitas performa dianggap hanya bisa dicapai jika para pemain tumbuh dalam sistem sepak bola nasional. Tanpa ketergantungan pada faktor eksternal, mereka yakin bisa mempertahankan dominasi di level junior lebih lama. Keberhasilan Vietnam menembus berbagai turnamen besar di level Asia menjadi bukti nyata yang mereka suguhkan. Mereka membandingkan pencapaian tersebut dengan negara-negara yang sibuk melakukan proses naturalisasi pemain secara instan. Meskipun Indonesia mulai menunjukkan peningkatan, media Vietnam tetap memandang sebelah mata sistem yang diterapkan saat ini. Bagian dari evaluasi mereka mencakup bagaimana kesiapan mental pemain lokal dalam menghadapi tekanan kompetisi besar. Kekuatan mental ini diklaim terbentuk karena proses panjang di akademi, bukan karena pindah kewarganegaraan. Visi jangka panjang menjadi alasan mengapa Vietnam tetap konsisten di jalur pengembangan bakat-bakat putra daerah. Mereka tidak ingin terjebak dalam tren mencari pemain di luar negeri hanya demi prestasi yang bersifat sementara. Keberlanjutan prestasi dipandang lebih berharga daripada trofi yang didapat tanpa proses pembinaan yang sehat. Oleh karena itu, Vietnam terus memperkuat jaringan pencarian bakat hingga ke pelosok daerah di negaranya. Harapannya, mereka tetap menjadi kiblat sepak bola usia muda di kawasan Asia Tenggara untuk waktu lama. Koneksi yang kuat antara kompetisi liga domestik dan kebutuhan tim nasional menjadi poin penting lainnya. Para pemain muda diberikan jam terbang yang cukup di klub agar siap saat dipanggil membela negara. Hal ini dianggap berbeda dengan kondisi di beberapa negara tetangga yang pemain mudanya sulit mendapat menit bermain. Kondisi tersebut akhirnya memaksa federasi untuk melirik pemain dari luar guna menutupi kekurangan posisi tertentu. Media Vietnam menutup ulasannya dengan peringatan bahwa fondasi lokal tetaplah elemen paling vital dalam sepak bola.